Ya, itu kalau saya tahu, saya sendiri yang akan gigit. Kalau ada kecurigaan, sudah dikebuk dari dulu. Itu kan soal manajemen. Ya, di situ kan ada dirut, ada direksi, ada komisaris. Itu kan soal manajemen pengawasan. Ya, ini fungsi pengawasan. Ya, ada manajemen kontrol. Kalau dari dulu ada kecurigaan, sudah saya kebuk. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Rumah tangga ya. Perabotan dapur yang serba 5.000-an deh atau yang serba Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah. Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu ekspresinya yang akan kita dengar dan kita rekam lebih ngantuk dari Gibran. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Masalah sertifikasi profesi itu kan yang ditunggu-tunggu. Setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Memalukan. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Sen Solo, kanan belok what will kiri. you be doing? Ya Allah. Saya akan aktif Betul-betul. di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Kira-kira itu. Thank you so much. Dani, thank you. Ngapa nih? Jadi pengawas. Aduh. Bisa-bisanya. Seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini, nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Rakyat ternak. Sehingga Ternak Mulyono. saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat. Baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek
seluruh presiden yang ada di dunia. Tapi Anda tahu ya, ketika Jokowi ditanya oleh wartawan mengenai apakah kemudian dia tahu mengenai persoalan korupsi di Pertamina tersebut ya, jawaban Jokowi yang Anda ingat ya, bahwa katanya dia tidak tahu mengenai hal itu. Ini yang kemudian menjadi satu hal yang aneh. Mengapa? Karena dia sebagai presiden tidak mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi di Pertamina. Mengapa demikian? Karena kalau dengan partai-partai politik aja dia bilang kepada para pimpinan partai bahwa dia tahu seluk-beluk partai politik dari hal yang tidak sensitif sampai hal-hal yang sensitif, karena dia punya data intelijen mengenai kegiatan-kegiatan partai politik. Nah, kalau sudah demikian, apakah kemudian seorang presiden tidak tahu mengenai apa yang terjadi di Pertamina ya? Ini yang menjadi satu hal yang aneh ya. Dan kemudian ini juga satu hal juga yang buat saya juga perlu saya kemukakan juga ya. Dulu ya, ketika dia masih berkuasa, masih menjadi presiden ke-7, dia selalu berkoar-koar bahwa Indonesia akan mendapatkan uang yang lebih besar jika kemudian yang namanya tambang-tambang itu ya, atau kita tidak menjual barang-barang bahan-bahan mentah ya dari tambang-tambang yang ada di Indonesia. Makanya kemudian dia membuat atau kegiatan-kegiatan untuk melakukan pengolahan nikel ya. Kemudian Anda tahu perusahaan-perusahaan smelter bertebaran di Republik ini ya, begitu banyak jumlahnya, dan kini kita tahu satu persatu dari perusahaan smelter itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena anggaran untuk melanjutkan usahanya itu kemudian menjadi kendala bagi mereka. Mengapa ini kemudian juga terjadi? Karena Anda juga tahu ya, Indonesia karena begitu mengekspor banyak nikel ke pasar internasional menyebabkan harga nikel jatuh. Ya. Apa yang saya katakan di sini? Karena banjirnya nikel-nikel yang diekspor oleh Indonesia, dan karena itu harga nikel jatuh. Ya. Dan yang kita juga tahu ya, kenapa demikian ya? Ini kemudian jadi satu pertanyaan kita bersama ya. Lalu bagaimana yang namanya hilirisasi nikel tersebut ya, yang tadinya katanya ingin mendapatkan atau meraup keuntungan yang sangat besar dari proyek-proyek hilirisasi nikel tersebut, ternyata sekarang ini justru membuat harga nikel internasional jatuh, dan ini juga tentunya mengurangi pendapatan dari ekspor nikel Indonesia ke luar negeri ya. Belum lagi adanya kasus antara tahun 2020-2023 ya, yang kemudian kita tahu persoalan yaitu adanya yang namanya penyeludupan nikel ya dari Indonesia ke Cina ya, yang jumlahnya sampai 5,3 juta ton, yang tidak ada datanya di Indonesia tapi ada datanya di Cina ya. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita juga ya, apakah kemudian presiden tidak tahu persoalan itu? Apakah gara-gara menantunya atau si Bobi Nasution dan anaknya ya, Kahiyang Ayu ya, itu terlibat dalam blok Medan, makanya kemudian dia pura-pura tidak tahu mengenai hal itu. Dan ini sudah diungkap oleh teman saya almarhum Faisal Basri ya, bahwa dia memiliki data itu dari KPK. Jokowi bilang di era pemerintahnya dulu selama 10 tahun itu tidak mengetahui kalau di Pertamina itu ada korupsi. Tetapi di eranya Prabowo hanya 4 bulan korupsi di Pertamina dibongkar. Dasmu. Yap guys, saya kira itulah beragam parodi yang dilakukan oleh para netizen memparodikan Pak Mulyono dan juga Fufu Fafa. Saya kira tak henti-hentinya netizen ini. Aduh, menghibur kita semua sebagai rakyat yang sangat menyesalkan apa yang menjadi kepemimpinan Pak Mulyono dan diteruskan oleh Pak Prabowo. Betul-betul hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tapi tidak mementingkan apa yang menjadi kepentingan rakyat Indonesia. Aduh, nah sahabat-sahabat, saya kira ingin tidak berlama-lama, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan juga menghibur sahabat-sahabat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.